Jadi hari ini saya ingin sekali nih ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teman-teman ateis. Jadi semoga Ustadz juga bisa jawab begitu. Insya Allah. Jadi orang ateis itu bertanya, Tuhan itu berbentuk seperti apa? Kenapa Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya? Oke. Uh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang banyak sekali yang ada di muka bumi ini yang memang tidak nampak tapi kita bisa rasakan. Ya itu ya. Ya, dan itu pasti ada sebabnya kenapa dirahasiakan. Contoh misalnya, kita kan rasakan lapar, haus, ngantuk, sakit, suka, benci. Tapi kan tidak ada wujudnya. Hmm, Tapi kan kita bisa rasakan keberadaannya kan. betul. Kita bisa rasakan lapar itu. Kita bisa rasakan haus itu, capek itu, sakit itu, ngantuk itu, suka itu, benci itu. Semua kita bisa rasakan. Dan ini memang pasti ada satu rahasia kenapa dia tidak diwujudkan. Karena memang cukup dengan merasakannya, orang udah tahu. Dia nggak butuh lihat wujudnya untuk mengatakan, oh nanti kalau nampak wujudnya lapar itu baru saya akan mengatakan diri saya lapar. Kan nggak perlu. Dia udah secara alami, oh ya ini lapar. Bahasa Indonesianya lapar, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Arabnya ini. Solusinya mengarah ke makan dan tidak bisa diganti ke yang lain. Nah, dengan adanya lapar itu, dengan adanya diri kita juga, dengan adanya solusinya harus makan tidak bisa kepada yang lain. Nggak bisa orang kalau lapar tidur, pasti bangun lapar lagi. Tidak Atau dia solusi. mandi, tetap aja laparnya nggak hilang. Harus makan. Berarti kan ada satu sistem yang mengatur itu. Nah, sistem ini udah diatur oleh Sang Tuhan Allah. Gitu. Kalau secara agama, kalau dalam Islam, memang diyakini wujudnya Allah yang maha sempurna itu akan nampak secara sempurna itu di surga. Di surga. Oh begitu. Ya, Diyakini. jadi memang di dunia ini tidak dinampakkan kepada kita, tapi banyak bukti-bukti kalau dia ada. Seperti pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua ini pergantian musim, buah-buahan, dan segala macam itu pasti menunjukkan ada satu sistem yang sangat baik. Bahkan di diri kita sendiri misalnya, fungsi mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, bibir mengucap, lidah mengecap, misalnya tangan menjamah, kaki melangkah. Ini kan ada bentuknya dan ada sistemnya. Dan kita tidak bisa alihkan sistem. Tidak bisa misalnya kita makan melalui kuping. Nggak bisa kita misalnya bernafas melalui mata. Memang ada, berarti kan ada yang mengatur. Ada fungsi. Ya, dan ada pengaturan ini kan tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Nah, itulah mengerucut kepada Tuhan tadi. Iya. Nah, kalau kita hubungkan dengan agama, memang dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat terbesar di surga nanti melihat wajahnya dan zatnya yang maha sempurna. Oleh karena itu orang dalam Islam berkeyakinan kalau orang yang masuk ke neraka dia tidak akan lihat wujudnya Allah. Dia hanya nanti melihat, kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalian akan dibangkitkan di mahsyar pada hari kiamat. Kalian akan melihat Tuhan kalian dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama. Oh. Itu di mahsyar. Jadi dibangkitkan nanti untuk ditanya, ditimbang amal baik, amal buruk itu. Nanti Allah datang dengan para malaikat tapi masih dalam bentuk cahaya yang terang. Belum bisa dilihat wujud aslinya. Jadi nanti itu Allah begitu. Nanti dari kata Nabi Muhammad SAW, kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian berdua tanpa ada penterjemah. Kenapa kau buat ini? Kenapa kau tidak buat ini? Ya, kenapa kau pungkiri ini? Begitu. Ya. Sampai nanti hamba itu akan mengakui, oh ya memang saya salah, oh ya memang saya lakukan. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, lanjutannya adalah nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, maka Allah akan bertanya kepada ahli surga, apakah sudah cukup nikmat yang saya berikan kepada kalian? Maka mereka serentak mengatakan, kami mau nikmat apa lagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka. Karena mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Api yang berkobar-kobar dengan historinya, teriakannya orang segala macam. Karena orang kalau mau ke surga itu harus lewat di atas neraka. Sehingga dia lihat. Dan kami masuk ke dalam surga. Dayang-dayang, permadani, istana, kehidupan yang abadi. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah dirincikan semua dari tanahnya, pintu gerbangnya, pohon-pohonnya, bidadari dan bidadaranya, semuanya lengkap, pakaian-pakaiannya. Jadi mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Maka pada saat itu kata Nabi Muhammad SAW, Allah pertama kali mengangkat hijabnya, pembatas. Nah di saat itulah pertama kali mereka lihat wujud aslinya Allah, dan serentak semua ahli surga akan mengatakan pada saat itu, tidak ada yang mengalahkan nikmat melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah menampakkan dirinya di pagi dan sore hari,
sebagai nikmat terbesar bagi ahli surga.